Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore rekan-rekan media dan masyarakat Indonesia yang kami cintai. Kami kembali lagi hadir untuk menyampaikan perkembangan bagaimana penanganan bencana gempa bumi di NTT tahun 2026 ini. Kembali lagi saya memperkenalkan diri, saya Berton Panjaitan, selaku PLT Kapus Datin Komben BNPB. Bersama saya, nanti semoga berkenan Bapak Wakil Menteri Kemendikdasmen Profesor Atif Latifed Hayat SH LLM PhD. Saat ini mungkin akan hadir bersama melalui Zoom. Kalaupun nanti bisa datang kemari ke tempat ini, kita sangat berharap. Namun demikian kami sudah menyampaikan link yang bisa beliau akses nantinya. Kepada rekan media yang lain yang ingin memberikan pertanyaan, silakan menulis di kolom chat pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan dan semoga nanti ada waktu buat kita untuk menjawab. Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga. Bagi warga di daerah terdampak, perlu dipastikan kondisi bangunan apabila akan memasuki bangunan tersebut. Kami akan menyampaikan penanganan darurat bencana ini terhadap korban yang bisa kami kumpulkan hingga pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat pada hari ini, 20 Agustus 2026. Kami tetap menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas jatuhnya korban gempa bumi ini hingga saat ini mencapai 75 jiwa. Di mana kemarin kami memberitakan 71 jiwa, hari ini bertambah 4 jiwa, dengan rincian di Kabupaten Sika bertambah 2, Kabupaten Manggarai bertambah 1, Nagekeo bertambah 1. Kami sekali lagi menyampaikan rasa duka yang sedalam-dalamnya teruntuk untuk keluarga, handai tolan, tetangga, dan seluruh kenalan serta seluruh masyarakat Indonesia. Demikian juga korban yang luka sebanyak 907 jiwa yang semula 898 jiwa. Untuk hari ini kami mendapatkan data ketambahan 9 jiwa, yaitu berasal dari Kabupaten Ngada. Dengan banyaknya gempa susulan yang tergolong besar, saat ini pengungsi pun bertambah banyak. Saat ini kami mencatat ada 92.735 jiwa, yang semula ada 59.647 jiwa, sehingga di catatan kami bertambah 33.088 jiwa, dengan rincian yang paling banyak berasal dari Kabupaten Nagekeo 21.883 jiwa bertambah. Di Kabupaten Manggarai bertambah 9.000
jiwa. Kabupaten Manggarai Barat bertambah 1.556 jiwa. Adapun rumah yang rusak, menurut data kami perbaharui data kami ini menjadi 36.163 unit. Bertambah di catatan kami karena pendataan yang semakin akurat, ada 7.187 unit. Ada pun operasi distribusi bantuan sebagaimana kami beritakan di waktu-waktu yang lalu bahwa BNPB telah membentuk dan mengelola pos pendukung logistik nasional di Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dari pos pendukung nasional ini, distribusi bantuan dikirimkan menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Kami ingin mengupdate, menyampaikan total distribusi bantuan dari pos pendukung logistik nasional yang berbasis di Halim Perdana Kusuma tersebut kemarin berjumlah 167 ton. Sekali lagi kami menyampaikan bahwa pertanggal 19 Agustus 2026 logistik yang dikirimkan sebesar 167 ton. Dan hari ini kami juga sudah berhasil mengirimkan 42 ton untuk donasi dan 60 ton untuk dari dana DSP. Sehingga total hari ini yang bisa dikirim mencapai 102 ton. Dan kami terus akan mengirimkan bantuan-bantuan baik yang dibeli oleh pemerintah maupun oleh donasi yang diberikan melalui pos pendukung logistik nasional. Jumlah total distribusi bantuan dari hari pertama hingga tanggal 20, jadi tanggal 15 sampai 20 Agustus 2026 ini sebesar 729 ton, sekali lagi 729 ton, baik itu bersumber DSP, dana siap pakai dari BNPB maupun dari donasi. Kami juga akan menyebutkan jenis bantuan berupa bantuan pangan maupun non-pangan. Antara lain paket sembako, makanan siap saji, obat-obatan, mie instan. Sedangkan bantuan non-pangan seperti tenda, matras, selimut, kasur, velvet, hygiene kits, hingga genset. Bantuan kemanusiaan yang dikelola bersumber dari bantuan Presiden, sumber dari BNPB, Kementerian Lembaga, BUMN, dan para donatur. Kami senantiasa mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak akibat gempa di Flores, NTT ini. Beberapa highlight tentang penanganan bencana yang bisa kami sampaikan. BNPB dengan pihak terkait terus menyisir daerah-daerah yang belum tersentuh bantuan. Laporan dari warga maupun para responder sangat dibutuhkan sehingga pos pendamping nasional dan pos komando di setiap kabupaten dapat kami distribusikan segera bantuan yang ada pada kami. Selain itu, BNPB telah mengirimkan bantuan ke daerah yang sulit dijangkau akibat gempa bumi ini melalui helikopter. Dapat kami berikan satu contoh di Desa Golowoi, Kecamatan Cibal, Barat, Kabupaten Manggarai. Hari ini kami mengirimkan bantuan melalui helikopter. Demikian juga beberapa pasien yang membutuhkan pertolongan darurat dievakuasi dari Pulau Palue ke Rumah Sakit Dr. TC
Healers di Maumere, Kabupaten Sika. Salah satu informasi yang penting yang kami perlu sampaikan adalah bahwa Bapak Menteri Pertanian, Bapak Andi Amran Sulaiman, turun langsung ke lapangan atas perintah Bapak Presiden untuk melihat kondisi masyarakat dan beliau memastikan kebutuhan pangan, khususnya beras, tetap aman dan tersedia. Bapak Jam-Jam bisa mendengar kami, Bapak Wakil Menteri? Bisa mengupdate sektor pendidikan? Suara. Baik. Oke. Apabila belum, nanti di sesi berikutnya akan kami berikan waktu buat Bapak Wakil Menteri untuk menyampaikan update mengenai pendidikan. Namun kami lanjutkan dengan sektor kesehatan. Rumah sakit lapangan yang kami beritakan atau kami sampaikan beberapa waktu yang lalu telah beroperasi dan melayani korban luka maupun patah tulang. Salah satu rumah sakit di lapangan itu tersebut adalah di rumah sakit daerah Ruteng dan juga rumah sakit lapangan di Ramo Nagekeo. Rumah sakit lapangan di Ruteng telah melakukan operasi sebanyak 2 pasien dan juga rawat jalan sebanyak 5 orang. Sedangkan rumah sakit daerah Nagekeo, rumah sakit lapangan di Nagekeo, sudah melakukan operasi 5 pasien dengan rawat inap ada 24 pasien, rawat jalan sebanyak 78 orang. Jadi angka ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan nanti di lapangan karena masih banyak pasien-pasien yang membutuhkan layanan dari rumah sakit maupun rumah sakit lapangan. Kami juga mendapatkan informasi dan kami menghimpun data relawan yang ada bekerja bersama kami di NTT ini. Hingga jam atau pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, pada hari ini tanggal 20 Agustus 2026, kami telah menghimpun data relawan sebanyak 218 personil dari 42 lembaga yang saat ini telah bekerja bersama-sama pemerintah untuk meringankan beban dari masyarakat ataupun warga yang tertimpa bencana. Mereka, para relawan ini kami apresiasi dengan aksi-aksi kemanusiaan yang telah dilaksanakan dan kami juga apabila ada relawan yang akan datang ke titik ini, kami dapat menyampaikan ada dashboard relawan yang ada di kolom chat. Silakan nanti para relawan memasukkan data-data informasi profil sehingga kami bisa mencatat pekerjaan, jumlah dan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan. Bapak Wakil Menteri, ya, terima kasih Bapak Wakil Menteri bisa mendengar suara kami. Belum terdengar Bapak, ada masih mute. Oke, silakan Bapak menyampaikan. Ya, silakan Bapak update-nya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas bencana gempa bumi yang telah merenggut 72 jiwa meninggal dunia dengan 3 diantaranya murid dan 1 guru yang meninggal. Gempa juga telah merusak puluhan ribu rumah yang menyebabkan lebih dari 80.000 orang mengungsi dan diantaranya 38.000 warga sekolah. Di sektor pendidikan, gempa bumi berdampak terhadap 1.378 satuan pendidikan dengan 502 sekolah diantaranya dilaporkan rusak berat di 7 kabupaten
yang meliputi 177.678 murid serta 21.166 guru dan tenaga kependidikan. Dari 8.664 ruang kelas yang terdata, 5.521 rusak atau 63,7%, 2.229 diantaranya rusak berat atau total. Kerusakan juga menimpa laboratorium, perpustakaan, sanitasi, dan rumah dinas guru. Ya, ini maaf ada getaran ini, Pak. Ini masih ada getaran, Pak Kepala. Aman Pak Menteri, tadi memang gempa tapi udah aman Pak Wakil Menteri. Iya Pak. Ya, kita tetap berdoa Pak Wakil Menteri. Insya Allah, amin. Semoga kita diberi keselamatan, Pak. Baiklah, saya lanjutkan. Saat ini pembelajaran 1.116, 324 murid terganggu, dan pelaksanaan pembelajaran mengikuti kebijakan dari Gubernur NTT untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah dan di tempat pengungsian agar menghindari bangunan yang berpotensi roboh dan melukai karena gempa susulan yang masih terus berlangsung. Dilaporkan sebanyak 923 satuan pendidikan melaporkan menerapkan belajar dari rumah, 171 pembelajaran daring, 35 sekolah belajar di kelas darurat, dan 30 sekolah masih tatap muka. Saat ini kami sudah menyajikan data dampak dan kebutuhan secara real time di dashboard yang kami sediakan dari Kemendikbud. Selanjutnya yang sudah kami lakukan, saat ini kami terus melakukan pendataan dampak kebutuhan penguatan pos pendidikan di masing-masing kabupaten terdampak. Tim Kemendikbud sejak 16 Agustus 2025 telah tiba di Labuan Bajo dengan membawa 4.500 bingkisan anak, paket sembako, 800 school kit, dan 400 family kit, dan telah menyalurkannya ke Manggarai Barat, ke beberapa kecamatan dan sekolah, Manggarai Timur, Ngada, dan ada tambahan tim hari ini di ND yang sedang bergerak ke Nagekeo dan Sika. Tim kami juga sudah menyalurkan santunan untuk SDK ya di Manggarai 5 juta plus sembako bagi keluarga almarhumah Febriani Epika Jas ini yang meninggal dunia ya, murid. Kemudian 1 juta plus school kit bagi murid tertimpa reruntuhan, dan juga 2 juta plus family kit bagi guru yang rumahnya rusak. Kemendikbud telah menerbitkan panduan pembelajaran di masa darurat, fleksibilitas moda dan materi, penekanan pada materi esensial, literasi numerasi dasar, dan dukungan psikososial. Selanjutnya, penyiapan ruang kelas darurat bertahap untuk sekolah yang rusak berat. Saat ini kami sedang mendistribusikan 100 tenda ruang kelas yang diharapkan bisa mulai digunakan minggu depan untuk belajar anak. Kemudian pendampingan psikososial bagi satuan pendidikan baik untuk guru maupun siswa dengan himpunan psikologi, MDMC, dan mitra kampus. Penyaluran 5.000 school kit, 1.500 family kit, dan 6.238 mobiler, 3.956 papan tulis, 123.522 buku. Kemudian kami juga mengharapkan kolaborasi dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat penyelenggaraan pendidikan dalam situasi darurat, termasuk dengan mitra pembangunan, akademisi, dunia usaha, dan rekan-rekan media. Demikian laporan yang kami sampaikan, khususnya terkait dengan dunia pendidikan di kawasan terdampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Bapak Menteri Prof. Aptip yang sudah menyampaikan update ataupun perkembangan informasi terkait bagaimana pendidikan telah dilaksanakan maupun bantuan-bantuan dari Kementerian Pendidikan nantinya. Terima kasih sekali lagi Pak Menteri. Mohon hormat.
Baik, kemudian kami lanjutkan beberapa informasi yang akan kami sampaikan berikut ini. Mengingat banyaknya tadi gempa yang dapat dirasakan maupun yang tidak dirasakan, kami tetap menghimbau agar masyarakat dengan bijak dalam menerima informasi yang beredar di media sosial. Kami akan menyampaikan terkait dengan pemberitaan warga yang meninggal akibat tidak mendapat bantuan. Itu tidak benar. Setelah dikonfirmasi ke lapangan, korban tersebut meninggal akibat reruntuhan bangunan pada hari pertama dan telah dilaporkan kepada kami. Kami juga mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban dan bantuan diprioritaskan kepada kelompok yang lebih membutuhkan. Terus. Ya. Demikian beberapa informasi yang sudah kami sampaikan. Kami menyampaikan bahwa bila ada pertanyaan dari rekan media, silakan pertanyaannya. Baik, ada pertanyaan. Terima kasih pertanyaannya. Selamat petang waktu Indonesia Barat. Izin bertanya mengenai kondisi infrastruktur seperti jalanan dan jalur kelistrikan serta internet. Bagaimana proses pemulihan sejauh ini dan juga dampak gempa susulan hingga kini apakah cukup destruktif di sejumlah sektor? Baik, dari informasi yang kami peroleh, terus yang tadi bahwa infrastruktur seperti jalan saat ini sudah tertangani 100% sebenarnya oleh Kementerian PU dan ini sudah bisa dapat dilalui. Walaupun beberapa titik ada yang terbatas dapat dilalui. Jalur kelistrikan sebenarnya 99,95% sudah dapat diperoleh oleh masyarakat. Hanya dalam catatan kami kemarin, hanya 295 customer atau pelanggan yang masih proses penanganan. Kami berharap hari ini, kami belum dapat informasi update, hari ini sudah bisa tertangani dengan baik. Kami memberikan hormat kepada petugas PLN yang di beberapa tempat sulit menjangkau maupun melakukan perbaikan-perbaikan. Sedangkan internet saat ini, informasi yang kemarin kami peroleh, ini data kemarin, sudah 98,5% pulih. Demikian mungkin jawaban yang dapat kami sampaikan kepada media penanya. Saya tidak dapat namanya tadi, tapi terima kasih buat pertanyaannya dari Symphony Max. Simfo TV Max. Terima kasih. Bila tidak ada lagi, kami akan menyudahi press konferensi ini dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami menutup press konferensi tanggal 20 Agustus 2026 ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam kemanusiaan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.